Shalom Bapak Ibu, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Meskipun agak terlambat ya, nggak apa-apa, masih baru. Ya, siang hari ini sudah 10 lewat ya, jadi siang hari ini saya akan menyampaikan sedikit saja. Saya usahakan sederhana mungkin supaya Bapak Ibu semua bisa menangkap. Dan apa yang saya sampaikan ini, apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan sampaikan. Tidak saya tambahi, tidak saya kurangi. Ya. Jadi detail nanti saya catatkan kepada Bapak Ibu bisa bisa foto atau apa yang di depan sini. Saya usahakan secepat mungkin, jadi enggak lama. Ya, PPT itu ada. Ya ini PPT tahun baru 2026. Ya. Next. Ya. Saya catat semua di sini supaya simple, supaya jelas ya. Tahun baru akan selalu mengingatkan kita bahwa waktu itu akan terus berjalan. Maju, tidak bisa berhenti ataupun mundur. Jadi karena itu hidup kita juga harus bergerak maju. Jangan macet atau berhenti. Amin. Coba katakan kanan kirinya, maju. Maju. Kalau katanya anak muda, move on. Mungkin tahun 2025 ada yang kecewa, ada yang sakit hati atau apapun lah. Tapi kita belajar bahwa waktu itu terus berjalan maju. Ya. Kalau kita tidak mau maju, kita akan ketinggalan. Amin Bapak Ibu. Anggap ya, jadi apapun yang kita alami tahun 2025, mungkin itu kesusahan, pergumulan, bahkan mungkin sampai kesenangan sekalipun, sukacita atau apapun. Semuanya pasti berlalu. Tuhan sediakan lembaran yang baru. Amin Bapak Ibu. Move on. Katakan sama saya, move on. Move on itu artinya bergerak, ayo maju, bergerak. Ya, jangan pakai pikiran yang lama, move on, kita maju. Next tuh. Nah, ini yang saya dapat dari Tuhan. Istilah tahun baru cuma dikenal oleh kita manusia, tidak oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu sudah ada di sana. Sudah ada di sana artinya sudah melewati tahun 2026 bahkan sampai selama-lamanya. Ya, dia sudah ada di sana dan menyediakan yang terbaik buat kita. Amin. Percaya Bapak Ibu? Jadi tahun baru itu cuma kita yang ngomong selamat tahun baru, selamat tahun baru. Tapi bagi Tuhan ini tidak baru. Dia sudah ada di sana. Dia sudah menyediakan yang terbaik buat kita. Jadi jangan pernah takut menjalani 2026 karena Tuhan Yesus ada di sana sudah. Kita belum menjalani. Kita cuma baru menjalani 4 hari ya. Tapi bagi Tuhan Yesus 2026, 2027 itu sudah lewat semuanya. Dan dia akan yang terbaik buat kita. Amin Bapak Ibu. Percaya, jangan takut, jangan khawatir. Katakan kanan kirinya, jangan takut, jangan khawatir. Amin, Bapak Ibu Silitonga, amin. Tuhan Yesus sudah ada di sana. Kita tidak pernah sendirian. Kalau toh kita merasa Tuhan aku kok sendiri ya, itu cuma perasaan kita. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia sudah ada di sana. Dia akan tuntun kita menjalani hari demi hari, tahun demi tahun, sampai nanti kita bertemu.
Kalau bisa buka ayat ya, Nek, ya. Buka ayat bisa ya. Yakobus 4 ayat 14. Ini bukan ayat jangkar kita ya, bukan, tapi saya mau jelaskan sesuatu di sini ya. Ini Yakobus 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Jadi menurut ayat ini bahwa hidup manusia itu seperti uap singkat. Jadi kita lewati tahun baru. Kapan nih awal tahun gitu ya, mungkin kita ngomong gitu ya. Kapan nih awal tahun, sekarang sudah tahun yang baru lagi. Ini tahun baru, nanti kapan sudah berakhir tahun yang baru lagi. Jadi Yakobus 4 ayat 14 menyatakan bahwa hidup manusia itu seperti uap. Balik ke PPT. Tetapi apa yang sebetulnya Tuhan maksud di sini? Nah, ini ya. Nah, ini Bapak Ibu boleh catat, boleh foto juga. Ketika firman Tuhan berkata bahwa hidup manusia itu seperti uap, itu bukan berarti bahwa hidup kita itu tidak berharga. Bahwa hidup kita itu disepelekan. Bahwa hidup kita itu dihina atau dibuang begitu saja. Ya. Jadi meskipun ayat firman Tuhan berkata hidupmu itu kayak uap, tapi sedetik pun Tuhan tidak pernah ngomong di dalam hatinya, Allah kamu itu apa? Beluk. Ya, uap itu beluk ya. Kamu itu uap aja. Kamu itu pergi sana. Tidak. Sama sekali tidak seperti itu. Ya, meskipun ayat firman Tuhan bilang hidup kita seperti uap, tapi tidak pernah sedetik pun di pikiran Tuhan bahwa Tuhan itu menyepelekan kita. Bahkan Tuhan itu menganggap kita sangat penting sampai dia mau mati buat kita di atas kayu salib. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Ya. Jadi jangan pernah ada di sini yang merasa uripku ini wis tuwek enggak berguna. Ya dulu mungkin muda kuat, saiki tuwek apa gunanya? Tidak. Jangan pernah seperti itu berpikirnya. Ya. Sampai masa tua kita pun Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan kita. Tuhan Yesus tetap memandang kita berharga di matanya. Amin Bapak Ibu. Setuju? Nah, next tuh. Nah, kenapa sih ayat firman Tuhan itu berkata seperti itu? Ada dua alasan yang saya temukan. Yang pertama, itu semua dalam rangka mengingatkan kita bahwa hidup atau waktu akan berlalu dengan sangat cepat. Ya, jadi kita itu seakan-akan diingatkan. Kalau kita baca Yakobus 4 ayat 14, hidupku seperti uap. Itu mengingatkan, itu Tuhan itu mengingatkan bahwa waktumu itu cepat berlalunya. Ya. Karena kalau manusia tidak digitukan, cenderungnya manusia akan sombong. Iya kan? Misalnya kalau diomong hidupmu itu kayak apa gitu, kayak yang luar biasa hebat. Pasti merasa nanti kalau bertobat nanti nek wis tuwek. Karena hidup masih panjang, umur masih panjang, masih muda istilahnya. Nah, karena kecenderungan manusia seperti itu, maka Tuhan itu ngomong hidupmu itu kayak uap. Akan berlalu dengan cepat. Nangkep ya Bapak Ibu ya. Jadi ketika Tuhan ngomong hidupmu kayak uap, bukan berarti itu disepelekan, bukan berarti itu dihina, bukan itu berarti dibuang. Tapi itu cuma mengingatkan kita, hati-hati dengan waktu. Karena waktu itu cepat berlalunya. Harus digunakan dengan sebaik-baiknya. Katakan kanan kirinya, gunakan waktu sebaik-baiknya. Jangan dipakai untuk marah. Ya, jangan dipakai untuk sakit hati, jangan dipakai untuk pahit hati. Karena waktu itu cepat.
Sehari saja kita kehilangan waktu karena misalnya sehari ini aku mangkel ambek bojoku, nggak ngomong. Hari yang kita lalui itu nggak akan pernah bisa kembali. Setuju Bapak Ibu? 4 Januari 2026 itu cuma terjadi hari ini. Besok nggak akan ada lagi 4 Januari 2026. Ya, jadi waktu itu akan terus berjalan, waktu akan cepat berjalan. Jangan sia-siakan. Ya, jangan dibuat untuk yang tidak berguna. Jangan dibuat untuk marah-marahan. Jangan dibuat untuk gondok-gondokan. Ada yang di sini gondok-gondokan? Kalau Minggu nggak ada, Senin sampai Sabtu nggak tahu ya. Kalau Minggu nggak ada, Minggu baik-baik semua kayak malaikat. Ya. Yang kedua, next. Yang kedua, kenapa kok Yakobus 4 ayat 14 mengatakan hidup itu seperti uap? Itu mengingatkan kepada kita betapa besar kasih Allah kepada kita. Jadi meskipun Allah itu kekal dan tidak terbatas, namun Ia mau mengasihi kita yang seperti uap ini. Ya, jadi itu mengingatkan kita. Yang pertama tadi mengingatkan supaya kita lebih bijaksana menggunakan waktu yang ada karena waktu akan berjalan dengan cepat. Yang kedua, mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Meskipun hidupku dan hidup Bapak Ibu semua kayak uap, tapi Tuhan mengasihi kita. Percayalah itu. Kalau ada yang ngomong Tuhan tidak sayang kepada kita, itu setan. Itu iblis. Ya. Tuhan itu sangat sayang kepada kita. Percaya Bapak Ibu? Ya. Jadi dari kedua hal di atas kita diingatkan bahwa karena waktu itu begitu singkat, kita harus memilih yang benar. Ya, apa memilih yang benar? Kita harus lebih mengasihi Tuhan di tahun 2026 ini. Karena Tuhan Yesus sudah lebih dahulu mengasihi kita. Amin. Pilih yang benar. Apa yang benar? Kasih Tuhan lebih lagi. Ya, lebih melekat sama Tuhan lagi. Ya, itulah tema kita ya. Khotbah kita tema tahun ini buat kita adalah lebih melekat dan lebih mengasihi Tuhan. Next. Nah, ini saya catat di sini tahun 2026 jangan menginginkan resolusi yang lain. Resolusi ini artinya apa? Keinginan atau cita-cita gitu ya. Jangan pengen yang lain selain lebih lagi melekat dan lebih lagi mengasihi Tuhan. Katakan sama saya, aku mau di tahun ini aku lebih mengasihi Tuhan. Dan lebih lagi melekat kepada Tuhan. Camkan ini di pikiran Bapak Ibu. Ini berlaku 1 tahun. Saya tidak tahu 2027. Mungkin ini akan berlanjut. Mungkin akan ganti. Tapi tahun ini lebih lagi cinta Tuhan. Lebih lagi melekat kepada Tuhan. Setuju Bapak Ibu? Ya. Jadi jangan ada resolusi yang lain. Jangan pengen cantik. Jangan pengen aku tahun 2026 pengen kurus. Ada yang gitu? Enggak. Oh. Tante Maria enggak pengen kurus. Ya. Jangan pengen kaya. Jangan pengen aku tahun 2026 pengen lebih sugih lagi. Jangan. Tahun 2026 aku pengen lebih cinta Tuhan, lebih melekat kepada Tuhan. Coba kita buka Yohanes 15 ayat yang keempat. Yohanes 15 ayat yang keempat. Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
Ya, jadi percuma mau kaya sekaya apa, mau cantik secantik apa, mau kurus setipis papan. Kalau di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, Yohanes 15 ayat 4 ini mengatakan, mengingatkan kita bahwa di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Ibu ingat 2 tahun ini kita punya tema apa? Percayalah maka kamu akan melihat kemuliaan Allah. Itu ada di Yohanes pasal 11. Ceritanya itu tentang Lazarus. Itu ayat 1 sampai 44 kalau enggak salah. Ya. Tapi ayat yang dikatakan percayalah maka kamu akan melihat kemuliaan Allah itu ada di ayat yang ke-40. Bapak Ibu pernah tahu cerita itu? Pernah tahu? Paling enggak pernah baca ya, pernah dengar ya. Jadi ada Maria, ada Marta, ada Lazarus. Terus Lazarusnya mati. Sakit dulu. Lazarus sakit, terus Maria sama Marta bilang, ngirim utusan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, yang kau kasih sakit, tolong doakan. Tetapi Tuhan dengan sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat dia berada. Jadi akhirnya ketika sampai di tempat Lazarus, total keterlambatan itu 4 hari. Ya, jadi Lazarus sudah mati 4 hari, sudah dikubur, Tuhan baru datang. Di saat seperti itu, Tuhan ngomong, percayalah maka kamu akan melihat kemuliaan Allah. Ada PPT ya ini. Ini ada PPT ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya tulis, di dalam kasus Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, apakah mereka semua melihat kemuliaan Allah? Ini pertanyaan saya Bapak Ibu. Bapak Ibu jawab. Di kasus ini Yohanes 11 ayat 1 sampai 44, apakah mereka semua melihat kemuliaan Allah? Saya tanya, dijawab Bapak Ibu, ini bukan pernyataan, ini pertanyaan. Apakah mereka melihat kemuliaan Allah? Melihat. Pak Yongki melihat. Saya minta perwakilan dari belakang. Ini melihat. Wah. Gebi melihat. Kalau Ibu Maria melihat. Apa yang dilihat mereka? Dalam bentuk apa kemuliaan Allah itu? Oh puji Tuhan, amal luar biasa. Ya, jadi dalam konteks ini kemuliaan Allah itu dinyatakan ketika Lazarus dibangkitkan. Siapa yang melihat Lazarus dibangkitkan? Semua lihat. Ya kan, setuju Bapak Ibu ya? Tapi sebelum Lazarus dibangkitkan Tuhan ngomong apa? Percayalah maka kamu akan melihat kemuliaan Allah. Jadi itu kan seperti syarat ya. Kamu percaya, nanti kamu akan melihat kemuliaan Allah. Setuju ya Bapak Ibu ya? Next PPT. Tapi pertanyaan saya berikutnya, siapakah di antara mereka yang percaya atau beriman? Ada yang bisa jawab? Dari ada Maria, ada Marta, ada tetangganya, terus ada rekan-rekan sosial media, terus ada mungkin rekan satu RT, satu RW datang semua, ngelayat. Dari semua itu, siapa yang percaya? Halo Bapak Ibu, saya tanya lagi nih, tolong dijawab. Halo. Dari semua yang hadir di situ, siapa yang percaya? Tidak ada. Loh padahal tadi kan Tuhan ngomong, percaya maka kamu akan melihat kemuliaan Allah. Kalau kamu tidak percaya maka kamu tidak melihat apa-apa. Kan seperti itu. Tapi ternyata yang terjadi,
tidak ada satupun yang percaya, tapi kemuliaan Allah tetap dinyatakan. Apa rahasianya? Ada yang tahu? Apa rahasianya? Ada yang tahu? Pak Triyono? Ada yang tahu? Ternyata dari semua orang yang hadir di situ, cuma satu yang percaya. Cuma satu yang beriman. Siapa? Siapa? Katanya Pak Yongki Maria. Siapa? Ada yang lain? Halo? Siapa? Nah, Pak Robert jawab Tuhan Yesus. Yang lain siapa? Siapa yang percaya waktu itu? Sampai mujizat ini nyata, sampai kemuliaan Allah ini nyata. Siapa yang percaya? Ada yang bisa angkat tangan? Betul Bapak Robert. Tuhan Yesus sendiri ternyata yang beriman dan percaya. Yang lain gak ada. Nangkep Bapak Ibu? Saya harap menangkep ya, saya usahakan sederhana mungkin saya ngomong. Ya, jadi di kasus itu ternyata tidak ada satupun yang percaya. Kecuali Tuhan Yesus sendiri yang percaya. Tuhan Yesus sendiri yang beriman. Tuhan Yesus sendiri yang menyebabkan orang-orang itu melihat kemuliaan Allah. Next PPT. Nah, dari sini kita belajar apa? Kita belajar bahwa ternyata standar Tuhan itu tidak bisa kita lakukan. Sorry, halo. Mungkin ada di sini yang merasa dirinya hebat, merasa dirinya sok rohani, sok beriman. Saya mau ngomong sebagai hamba Tuhan, sorry. Kita tidak bisa. Ya. Standar Tuhan tidak bisa kita lakukan. Yang bisa melakukannya hanya Tuhan Yesus sendiri. Ya, Tuhan Yesus yang beriman. Tuhan Yesus yang percaya. Maka karena kepercayaan Tuhan Yesus itu mereka semua lihat kemuliaan Allah. Mereka lihat Lazarus bangkit. Next PPT. Nah, tapi yang terjadi karena Tuhan sangat mengasihi kita, maka kita diundang. Katakan diundang. Katakan sekali lagi kanan kiri ya, kamu diundang. Aku diundang. Iya. Kita diundang untuk menempel menjadi satu dengan Dia agar atau supaya manfaat dari yang Dia lakukan, ya jadi percayanya Dia, imannya Tuhan, manfaatnya itu yang mendatangkan kemuliaan Allah kita lihat, supaya manfaat itu menjadi manfaat bagi kita juga. Nangkep Bapak Ibu? Jadi ketika kita menempel sama Tuhan, apa yang Tuhan lakukan, manfaat dari apa yang Tuhan lakukan itu jadi manfaat buat kita juga. Bingung? Bingung Bapak Ibu? Bingung ya? Mau contoh? Saya kasih contoh. Bapak Joko dan Ibu Yeni. Shalom Pak, shalom Bu. Kira-kira yang berangkat jam 8 pagi sampai pulang jam 5 sore Pak Joko atau Bu Yeni? Pak Joko. Tapi yang dapat bayaran siapa? Halo? Apa kira-kira Pak Joko, kamu itu gak melok kerja, aku budal dewe, duitku. Gitu Pak Joko? Gitu Pak Joko? Enggak. Nangkep Bapak Ibu? Ada lagi misalnya PNS. PNS itu apa? Pegawai negeri sipil ya. Yang kerja suaminya. Dari berangkat pagi sampai sore, pagi sore, pagi sore, pagi sore. Mungkin sampai akhirnya dia dipanggil pulang oleh Tuhan. Yang dapat pensiun siapa?
Apa istrinya ikut kerja jam 8 pagi ikut, Pak aku gonceng Pak, melo Pak, engkau ben aku untuk pensiun gitu. Halo, gitu? Enggak kan? Enggak kan? Jadi itu sama persis. Ketika suami istri itu nempel sama suami, maka manfaat apa yang dilakukan oleh suami itu dinikmati oleh istri. Nangkep Bapak Ibu? Sederhana kan? Simpel ya. Jadi sekali lagi kita itu tidak bisa berbuat apa-apa yang Tuhan tuntut. Tidak bisa. Yang bisa melakukan itu cuma Tuhan. Tapi kita itu diundang, ayo kamu jadi istriku. Itu ya istilahnya ya. Ayo kamu nempel sama aku. Ayo satu kakak sama aku. Satu kakak, tahu ya Bapak Ibu ya. Satu kartu keluarga gitu ya. Satu kakak. Supaya apa yang aku lakukan, kamu nikmati. Sampai sini nangkep Bapak Ibu? Halo? Nangkep? Atau kurang jelas lagi? Nangkep ya? Ya. Saya sharing sedikit, akan ada beberapa sharing ya. Tanggal 5 Desember kemarin, 5 Desember 2025, hari Jumat. Ketika ada doa malam di Upajiwa di rumah Ibu Gembala, ada doa pengerja, doa malam. Ketika kami menyembah, tiba-tiba di telinga saya itu terdengar suara Bapak Ibu, terdengar suara. Suaranya itu 26, 26, 26. 3 kali. Saya dengar itu di telinga saya. 26, 26, 26. Nah ketika saya dengar itu, saya bingung. Saya melek. Ya Bapak Ibu. Saya melek waktu itu. Karena kalau Jumat, saya dan Musa biasanya mengiringi. Ketika saya dengar itu, saya melek. Apa ini 26? Saya enggak ngeh Bapak Ibu, enggak ngeh katanya Ibu. Enggak dong. Saya tolak gini, 26. Apa ini 26 ini apa? Nah, beberapa saat berikutnya ketika saya tolak masih saya enggak ngerti apa ini Tuhan. Tiba-tiba setelah itu terdengar kata berkat. 3 kali, persis sama. Jadi ada berkat Tuhan. Jadi ada blessing Tuhan di tahun 2026. Percaya Bapak Ibu? Amin. Tahun 2026 kita akan banyak melihat kemuliaan Allah. Bukan karena kita hebat, sekali lagi. Kalau ada yang merasa hebat, saya gemes ya. Bukan karena kita hebat, sekali lagi. Karena Tuhan yang hebat. Karena Tuhan yang melakukan semuanya. Karena Tuhan sudah ada di sana. Dan kita ini diundang untuk nempel loh sama aku, nempel. Supaya ketika aku melakukan sesuatu, manfaatnya itu kamu rasakan. Ya. Jadi ketika Tuhan ngomong tahun 6 itu berkat, ada blessing. Itu percaya Bapak Ibu, percayalah. Tapi di situ ada syaratnya ya, ada asalnya, ada syarat asal. Percaya sama aku, nempel sama aku, lebih lagi mengasihi aku. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nangkep ya. Ya. Ketika Tuhan ngomong berkat bukan berarti tidak ada masalah. Ya. Sekali lagi saya garis bawahi, berkat itu bukan berarti tidak ada masalah. Berkat itu artinya akan terjadi pembedaan. Tahu Bapak Ibu pembedaan. Jadi akan ada perbedaan mana orang yang beribadah, mana orang yang tidak beribadah. Itu ada ayatnya di Maleakhi, saya enggak catat ya. Maleakhi berapa itu? 3:18, Maleakhi 3 ayat 18, coba dibuka ini.
Ya, maka atau kita baca sama-sama ya, supaya mandes ya. 1, 2, 3. Maka akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Amin Bapak Ibu. Jadi akan ada perbedaan antara orang yang beribadah dan orang yang tidak beribadah. Antara orang yang mengasihi Tuhan dan orang yang tidak mengasihi Tuhan. Akan ada perbedaan. Tuhan tidak mungkin menyamakan kita. Ya, Tuhan tidak mungkin menyamakan kita. Saya ini Bapak Ibu ada sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat menolong kita. Percaya enggak? Saya ulangi, mungkin agak putus-putus ya, saya enggak tahu. Bapak Ibu percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlalu cepat menolong kita. Percaya atau enggak? Tuhan tidak pernah terlalu cepat menolong kita. Setuju? Setuju ya? Ini belum selesai. Tetapi percayakah Bapak Ibu bahwa Tuhan itu sering tiba-tiba menolong kita? Ya, nangkep ya Bapak Ibu. Tuhan itu tidak pernah terlalu cepat menolong kita. Sut gitu, istilahnya kecepatan apa ya? Kecepatan itu. Terlalu cepat itu Tuhan tidak mungkin. Tapi yang Tuhan lakukan itu tiba-tiba Dia menolong kita. Saya renungkan ini tadi malam Bapak Ibu. Saya sempat tidak bisa tidur. Saya dapat ini. Contoh kasus Yusuf, pernah tahu Yusuf? Ya, Yusuf itu kemarin sore masih narapidana. Sore kemarin malam masih narapidana. Siang besoknya dia dipanggil ke istana. Ngomong-ngomong sama Firaun. Sorenya dia jadi Perdana Menteri. Bapak Ibu pernah bayangkan, misalnya kalau diumpamakan hari gitu ya. Sabtu kemarin, Sabtu sampai Sabtu, ini kan hari Minggu ya. Sabtu kemarin sampai Sabtu malam, seseorang itu masih narapidana. Minggu siang ini, orang itu dipanggil sama raja untuk menghadap. Nanti sore, Minggu sore, dia jadi Perdana Menteri. Pernah bayangkan itu? Itu kalau pakai bahasa Ibrani, itu mak bedunduk. Pernah tahu? Mak bedunduk. Tiba-tiba. Ya. Saya berdoa, saya berharap akan ada banyak tiba-tiba di tahun 2026. Ya. Jangan pernah memandang diri rendah. Sopo sih aku iki, aku cuma begini, aku cuma begitu. Tapi kalau Tuhan bekerja, yang kemarin narapidana, besok sore bisa jadi Perdana Menteri. Ya, enggak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin Bapak Ibu. Seringkali yang membuat mustahil itu siapa? Diri kita sendiri. Kita membatasi diri kita, sopo sih aku ini, sopo aku ini. Lambo sopo. Ya, jadi jangan mengecilkan diri kita. Siap-siap. Saya catat di sini. Di catatan saya, get ready. Siap-siap. Tahun 2026 akan banyak terjadi tiba-tiba. Ya. Orang yang kemarin bukan siapa-siapa, tiba-tiba dijadikan Tuhan seseorang yang luar biasa. Ya. Maka dari itu saya sering menyatakan dari tempat ini, jangan pernah sebagai orang tua ya, jangan pernah kutuki anakmu.
Mungkin di mata kita sekarang anak gedes gitu. Tapi kalau Tuhan sedang bekerja, kita tidak pernah tahu. Ya, Tuhan bisa tiba-tiba buat seseorang itu jadi luar biasa. Amin Bapak Ibu. Ya. Katakan kanan kirinya, siap-siap. Siap-siap. Tahun 2026 akan banyak tiba-tiba. Percaya Bapak Ibu, terjadilah sesuai imanmu. Ya. Mazmur 65 ayat 12. Mazmur 65 ayat 12, engkau memakotai tahun dengan kebaikanmu, jejakmu mengeluarkan lemak. Ya, jadi tahun 2026 Tuhan akan makotai dengan kebaikan-kebaikan. Next PPT nu. Nah, nih tahun 2026 jangan banyak mengasihi yang lain selain Tuhan. Perhatikan ini, di foto boleh. Ini akan berjalan setahun. Saya tidak tahu tahun 2027. Tahun 2026 jangan banyak mengasihi yang lain selain Tuhan. Kenapa? Karena semakin banyak yang kita cintai, semakin besar kemungkinan kita menjadi pemarah. Ingat khotbah istri saya Bapak Ibu. Ingat enggak? Awal Desember kemarin. Kenapa orang itu jadi pemarah? Sebabnya itu cuma satu kok. Orang itu jadi marah karena yang dicintai itu kesenggol. Itu alasannya. Percayalah saya. Bapak Ibu boleh nanti di rumah renungkan itu. Ternyata orang marah itu enggak ada yang lain sebabnya. Cuma satu. Yang dia cintai itu kesenggol. Nah, yang dicintai itu bisa banyak. Kenapa orang marah waktu dipepet? Karena dia cinta harga diri. Harga diriku kok disenggol. Aku numpak sepeda motor kok dipepet. Oh, awas kamu. Ya. Percayalah saya Bapak Ibu. Mungkin ini sesuatu yang agak baru gitu ya. Meskipun disampaikan kemarin, Desember kemarin. Tapi saya mau ulangi. Ternyata marah itu penyebabnya cuma satu. Yang kita cintai itu disenggol. Atau disenggol itu apa ya? Digarai gitu lah istilahnya. Ya. Nangkep Bapak Ibu. Ya. Jadi kesimpulannya apa? Semakin banyak yang kita cintai, maka semakin besar kemungkinan kita jadi pemarah. Setuju ya? Jadi kalau saya cintai ini saya cintai, ini saya cintai, ini saya cintai, ini saya cintai, ini saya cintai. Kemungkinan ini disenggol orang, kemungkinan ini disenggol orang, kemungkinan ini disenggol orang. Itu akan semakin besar. Dan ketika ini yang saya cintai itu disenggol orang, maka saya akan marah. Itulah kenapa istri saya waktu itu menyampaikan, semakin banyak yang dicintai maka membuat kita menjadi pemarah. Lah kalau kita jadi pemarah, itu dosa yang mematikan. Kenapa pemarah itu dosa mematikan? Karena marah itu akan jadi pintu gerbang kepada dosa lain yang lebih besar. Jadi karena marah orang bisa membunuh. Karena marah orang bisa menjelek-jelekkan. Karena marah orang bisa bertengkar.
Karena marah orang bisa saling menyakiti. Pintu gerbangnya itu marah. Nah, itulah kenapa tahun 2026 jangan banyak mengasihi yang lain. Kurangi. Ya. Kalau dulu mulai mengasihi punya sepeda motor dikasihi. Jangan lagi lah. Bukan berarti tidak dirawat ya. Bukan berarti ditumpaki terus gak diisi bensin. Terus bilang aku tidak mengasihi kamu sepeda motor. Enggak gitu. Tetap dipelihara, diperhatikan, tapi hatinya jangan di situ. Ya. Mungkin setiap kita beda-beda apa yang dicintai. Mulai lepaskan. Ya. Saya ngomong enggak mungkin orang itu sampai punya satu gitu, enggak mungkin. Tapi yang bisa kita usahakan itu seminimal mungkin. Ya, seminimal mungkin. Karena bagi seorang suami itu minimal istri dan anak-anaknya itu jangan ditinggal. Ya, jangan merasa kalau jadi suami, oh tadi kan khotbahnya mengurangi yang dikasihi ya. Wes istriku gak tak kasih lagi gitu. Jangan. Ya. Jadi maka dari itu saya ngomong manusia itu enggak bisa punya satu itu enggak mungkin. Enggak bisa. Minimal itu 3. Kalau seorang suami dia harus mengasihi istrinya, dia harus mengasihi anaknya, dan dia harus mengasihi Tuhan. Minimal itu 3. Tapi yang lain usahakan udah enggak. Ya, ingat tadi kan tahun 2026 kita harus lebih lagi mengasihi Tuhan. Kita tingkatkan cinta kita kepada Tuhan di tahun ini. Kurangi yang lain. Saya catat di sini karena cara kerja hati kita itu berbeda dengan Tuhan. Ya. Saya ulangi, cara kerja hati kita itu berbeda dengan Tuhan. Kalau Tuhan, saya kasih contoh ya. Waktu Tuhan menciptakan Adam, satu Adam. Adam dapat berapa persen cintanya Tuhan? 100%, ya kan? Karena cuma satu. Ya yang dikasih ya Adam ini, kasih 100%. Terus kemudian Hawa. Dari tulang rusuk Adam Tuhan ciptakan Hawa. Jadi ada 2. Jadi Adam, ada Hawa. Adam dapat berapa? Halo? 100. Hawa dapat 100. Terus akhirnya mereka punya anak. Kain pertama, sulung. Ada Adam, ada Hawa, ada Kain. Oh sorry. Bapak Ibu mohon maaf, saya baru teringat. Apa yang saya pelajari, ada kemungkinan Kain dan Habil itu kembar. Ya, tidak ada sulung, enggak ada bungsu secara faktual ya. Ada kemungkinan mereka kembar. Ya, jadi anggap aja 4 ya. Jadi ada Adam, ada Hawa, ada Kain, ada Habil. Adam dapat berapa? 100%. Hawa dapat berapa? 100. Kain dapat berapa? 100. Habil dapat berapa? 100. Itu Tuhan. Kalau manusia beda. Kalau manusia punya anak 1, waduh disayang loh. Digendong kemana-mana gitu ya. Cintanya berapa? 100% sama anaknya 1. Oh 100%. Terus lahir anak kedua. Yang pertama dapat berapa? Halo 100? Yakin 100? 50. Yang kedua dapat 50. Terus lahir anak ketiga. Yang pertama dapat berapa? 33,3. Yang kedua dapat 33,3. Terus lahir anak keempat. Lahir. Anak keempat lahir. Bapak Robert dapat berapa? 25 ku. Jaga ke. Istri saya nomor 2 dapat berapa?
25. Ada Pak Ishak, berapa? 25. Ada Bapak Nuh ini, dapat berapa? 25. Itu bedanya. Ya. Jadi kesimpulannya mustahil. Kalau manusia ini punya banyak yang dicintai, terus ngomong aku ini loh sepenuh hati cinta Tuhan. Belgedes. Kalau semakin banyak semakin terbagi. Itu sudah nature, itu sudah alami. Jadi maka dari itu kalau kita pengen cinta Tuhan lebih lagi, bukan kita berusaha, aku tak ngeden cinta Tuhan. Enggak, bukan gitu. Kurangi. Yang cinta yang di luar Tuhan itu kurangi. Nanti porsinya Tuhan akan semakin banyak. Gitu caranya. Ya, gitu caranya. Jadi Bapak Ibu jangan, ya, kalau mau cinta Tuhan, doa lagi lebih. Kalau bisa 24 jam sehari doa. Gak usah makan, gak usah minum, gak usah mandi. Tapi percayalah saya, meskipun 24 jam sehari doa, kalau kita tidak ngurangi yang lain tidak dibuang, melek amin, bisa cinta Tuhan. Waktu merem bisa, oh Tuhan aku cinta. Begitu amin, kok ono iku, kok ono iki, ya. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, kalau mau lebih lagi cinta Tuhan, saya mau kasih resepnya. Kurangi cinta yang lain. Setuju Bapak Ibu? Setuju? Tapi jangan istrinya. Oh bojoku tak longi iki biar aku cinta Tuhan. Oh jangan gitu, salah, bukan gitu. Ya. Jadi kalau manusia itu semakin banyak yang dicintai, mustahil dia bisa mencintai Tuhan dengan segenap hati. Karena hatinya habis terbagi. Setuju Bapak Ibu? Nangkep? Ya, saya mau kasih sharing kedua. Tanggal 17 Desember kemarin, 17 Desember. Kalau enggak salah hari Rabu itu. 17 Desember. Waktu saya dan istri saya doa pagi di rumah. Tiba-tiba Tuhan itu bawa saya ke ruang gelap. Gelap. Saya enggak kelihatan apa-apa. Saya mikir, Tuhan apa ini? Enggak tahu. Terus tiba-tiba setelah itu ada penerangan, ada terang gitu. Terang gitu. Terus saya mulai lihat, oh saya kelihatan ini warna merah, ini warna hijau gitu ya misalnya ya Pak. Oh ini warna krom, ini warna putih gitu. Terus Tuhan ngomong sama saya, apa yang kamu lihat? Ya aku lihat benda Tuhan, bagus ya, bagus. Saya ngomong, bagus. Tuhan tanya, bagus ya, bagus. Tapi tiba-tiba setelah itu, Tuhan itu kasih sinar yang lebih lagi. Sampai terang, terang yang sangat terang. Tiba-tiba, Bapak Ibu bisa bayangkan, kalau kita lihat sesuatu itu sangat terang, apa yang terjadi? Silau pertama, yang kedua apa yang terjadi dengan benda-benda ini? Halo, apa? Semuanya kelihatan hitam. Bisa bayangkan Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah lihat film detektif misalnya? Kalau orang diinterogasi, biasanya kan yang diinterogasi itu duduk, terus yang interogasi itu di depannya gini, tapi di sampingnya ini dikasih cahaya yang terang kan. Akhirnya yang diinterogasi ini lihat apa? Ya kelihatan orang, ireng gitu ya, kelihatan orang itu, oh ini ada orang ngomong, tapi siapa itu? Tahu enggak kira-kira? Enggak tahu, bentuknya hilang. Ya,
Ngerti ya Bapak Ibu ya? Jadi itu yang Tuhan lakukan. Ketika Tuhan bikin sinar itu semakin terang. Terus Tuhan ngomong, apa yang kamu lihat? Aku ya cuma lihat benda Tuhan. Hitam semua. Apakah indah? Enggak Tuhan. Apa bagus? Seperti tadi yang kamu lihat itu. Enggak Tuhan. Kenapa? Karena semuanya hitam. Ya kalau sinar itu secukupnya kita kelihatan ini merah. Oh, ini ada hijau, bagus ya ini pohon Natal warna hijau ada merah-merahnya. Tapi begitu sinar itu terang banget. Ireng kabeh. Enggak ada indah-indahnya. Setelah itu Tuhan ngomong, itu loh kamu. Saya waktu itu sampai nangis Bapak Ibu, saya jujur, saya malu sebetulnya. Itu kamu. Kamu masih punya beberapa hal yang kamu anggap indah, yang kamu cintai. Karena kamu tidak lihat sinar wajahku. Dan Tuhan tunjukkan, ketika sinar wajah Tuhan itu begitu terang menyinari saya, yang tadi saya anggap indah, yang tadi saya cintai, yang tadi saya ingini, tiba-tiba, loh kok ireng kabeh Tuhan, kok ireng kabeh, ireng gak ada bentuknya, cuma hitam semua, kehilangan indahnya. Bisa nangkep Bapak Ibu, apa yang Tuhan ngomong pada saya. Tuhan ngomong sama saya ceritakan kembali kepada Bapak Ibu. Bisa nangkep ya. Ketika terang itu secukupnya, semua kelihatan indah. Kita pengen ini, pengen itu, pengen ini. Tapi kalau kita sungguh-sungguh lihat Tuhan yang sesungguhnya nanti, dalam sinar kemuliaannya, kita pasti deh gak kepingin apa-apa. Karena semuanya podo kabeh, ireng kabeh, gak ono indahnya Tuhan. Gak ada merah, gak ada hijau, gak ada abu-abu, gak ada kuning, gak ada merah muda, gak ada, hitam semua. Saya mau sharingkan ini kepada Bapak Ibu ya. Mintalah tahun ini supaya Tuhan itu menyinarkan wajahnya kepada kita. Sampai suatu saat kita lihat, ternyata Tuhan yang dulu aku anggap indah itu ternyata enggak kok. Ternyata dulu yang aku ingini dengan sangat, ternyata enggak kok, cuma ireng aja. Sekali lagi saya harap apa yang Tuhan sampaikan kepada saya bisa sampai kepada Bapak Ibu. Ya. Waktu itu saya malu Bapak Ibu, saya malu. Ketahuan. Bahwa ternyata saya itu masih kepengen ini, masih kepengen itu. Saya masih memandang yang ini itu indah, yang itu indah. Tapi ternyata Tuhan ngomong, kalau kamu lihat wajahku, yang lain tidak akan tampak indah. Ya, itu yang Tuhan mau. Next, ada PPT. Nah, jadi saya akhiri khotbah saya, tidak saya panjangkan. Aku juga panjang juga. Jadi kesimpulan tahun 2026 adalah tahun untuk semakin cinta dan semakin melekat kepada Tuhan. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya manfaat, tadi yang kita bahas tadi ya. Supaya manfaat apa yang Tuhan lakukan itu bisa kita nikmati. Dan kedua, supaya yang namanya ketiba-tibaan itu pasti terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Nikmati itu di tahun 2026. Saya minta pemain musik.
Jangan pernah takut Bapak Ibu, tahun 2026 kita tidak akan pernah sendiri, karena Tuhan Yesus sudah ada di sana. Tahun baru itu cuma kita yang ngomong, oh tahun baru, selamat tahun baru. Bagi Tuhan tidak ada yang baru. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kita di 2026. Kita bangkit berdiri. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidup. Nyatakan pujian ini Bapak Ibu. Berubah setiamu padaku. Kita percaya bahwa kasih karunia Tuhan ini tidak pernah habis. Tahun boleh berganti, waktu boleh berlalu, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah habis dalam hidup kita. Tak berubah setiamu padaku, selamanya Kau ku sembah. Takkan habis Sekali lagi, sampai hati kita bisa bersyukur sama Tuhan. Sampai hati kita boleh melihat kemuliaan Tuhan. Takkan habis kasih-Mu Bapak Ibu, ketika saya menyiapkan khotbah ini, setelah selesai, tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya satu ayat. Tuhan selipkan bahwa tahun ini
Tuhan akan membuat mata air di padang gurun. Tuhan akan membuat sungai-sungai di padang belantara. Akan ada nyanyian sukacita di dalam hidupku dan hidupmu. Karena Tuhan akan melakukan perkara besar dan ajaib. Dan aliran-aliran sungai itu akan terus mengalir kepada lingkungan kita, kepada keluarga kita. Siapapun yang kita temui akan mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan. Hidup kita akan dipakai Tuhan menjadi jawaban bagi pergumulan orang lain. Apa yang Tuhan lakukan di tahun 2025, Tuhan akan lakukan lebih lagi di tahun 2026. Akan ada banyak kesaksian, akan ada banyak ketiba-tibaan yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Dan satu hal lagi Bapak Ibu, Tuhan juga berpesan, doakan orang-orang di sekelilingmu, terutama keluarga yang belum mengenal Tuhan. Doakan. Mungkin ada teman kita yang belum mengenal Tuhan. Karena kita tidak tahu kapan waktu ini akan berakhir. Akan ada tiba saatnya ketika pintu pertobatan itu ditutup. Dan Bapak Ibu harus tahu, pintu pertobatan dengan kedatangan Tuhan itu berbeda. Jadi pintu pertobatan itu akan ditutup dulu, baru setelah itu Tuhan akan datang. Dan ketika pintu itu tertutup, maka semua orang yang belum diselamatkan tidak akan pernah bisa diselamatkan lagi. Dan kita semua di tempat ini, kita tidak mau kalau ada satu keluarga, anak kita mungkin, menantu kita, saudara kita, itu terhilang. Kita tidak mau. Dan sebagai hamba Tuhan saya mau ngomong, kita tidak pernah tahu apakah tahun 2026 nanti ini pintu pertobatan akan ditutup. Kita tidak pernah tahu. Jangan sampai kita menyesal. Menyesal dalam arti masih ada saudaraku yang belum kenal Tuhan. Aku tidak mendoakan. Akhirnya pintu pertobatan itu ditutup. Kita akan nyanyikan satu pujian. Saya minta coba E. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu, Tuhan. Penuhi hatiku sekarang. Jadi Tuhan mau tahun 2026 bukan cuma kita yang diberkati. Kalau kita diberkati itu pasti. Tapi biarlah berkat itu boleh mengalir kepada sekitar kita. Jadikan aku Tuhan. Jadikan aku Tuhan, rumah doa.
urapan yang baru. Agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku agar semua datang menyembah-Mu. Jadikan aku agar semua jadikan aku Tuhan, jadikan aku rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa Bapak Ibu, saya mohon kalau ada orang di tempat ini yang mungkin anaknya, menantunya, saudaranya yang masih belum mengenal Tuhan, Bapak Ibu boleh maju ke depan ke tempat ini. Nanti kita akan berdoa bersama-sama. Mungkin ada anaknya, menantunya, saudara jauh, saudara yang belum mengenal Tuhan. Bisa maju. Bapak Ibu yang ada di depan, saya mohon boleh berbalik arah ke arah jemaat. Kita semua sebagai tubuh Kristus, tidak ada yang lebih hebat. Kita semua punya kuasa. Amin Bapak Ibu. Saya minta kita semua bangkit berdiri yang ada di bagian tempat duduk. Kita akan berdoa sama-sama buat orang, buat jemaat Tuhan, buat saudara kita yang masih punya anak, saudara yang belum mengenal Tuhan. Kita berdoa supaya tahun 2026 mereka boleh melihat kemuliaan Allah. Mereka boleh mengenal Tuhan. Siap Bapak Ibu? Angkat tangan Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama. Kirala basya, yang bisa berbahasa roh kita berbahasa roh. Kirala basya, nagarala basya, nagarala basya. Shini ginarala basya, nagarala basya. Shini ginarala basya. Tuhan, kami mengasihi anak kami. Kami mengasihi menantu kami. Kami mengasihi saudara kami. Tolong Tuhan, tolong.
Buka pintu pertobatan buat mereka. Kami percaya tahun ini 2026. Tahun 2026. Mereka boleh melihat kemuliaan Allah. Lewat penumpangan tangan ini, hidup kami akan menjadi saksi. Hidup kami akan menjadi terang. Sekarang mereka boleh melihat bahwa terang Allah ada di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Lebih lagi. Berdoa. Ada kebangunan rohani. Biarlah keselamatan itu tidak berhenti di kami, Tuhan. Kami boleh kepada anak kami, kepada menantu kami, saudara kami. Biarlah berdoa lebih lagi. Bapak Ibu bisa mendoakan juga mungkin keluarganya sudah menjadi Kristen tetapi sudah jauh dari Tuhan. Saudara bisa doakan dia. Ya, sebut Siapapun namanya, itu. sebut namanya. Mungkin itu anak, mungkin itu menantu, mungkin itu cucu, mungkin itu saudara. Iya. Sudah menjadi Kristen tapi dia sudah jauh dari Tuhan, meninggalkan Tuhan. Ayo saudara, kita mau berdoa buat mereka juga supaya kembali kepada Tuhan dan diselamatkan. Rabata kaya rabashika. Sebut namanya Bapak Ibu. Mungkin ada yang Kristen tapi masih suam-suam kuku. Sebut namanya. Doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus akan ada roh pertobatan, roh yang baru dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah masyarakat
percaya Bapak Ibu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan baru. Yang mengasihimu Tuhan, Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku. Percayalah Bapak Ibu bahwa langkah Bapak Ibu akan disertai oleh Tuhan.